Halo teman-teman, salam sahabat Rongsok Medan. Saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman teman-teman ya. Untuk pemula rongsok ataupun untuk yang mau mengawali berniat di dunia rongsok, saya mau berbagi sharing-sharing pengalaman teman-teman ya. Saya tidak mengakui diri saya sudah sukses di dunia rongsok, tapi ini adalah pengalaman saya agar teman-teman bisa mengantisipasi, bisa jauh dari kata jebakan ini. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita mau buka usaha rongsok teman-teman, memang benar kita harus beradu harga atau harus berani bersaing harga sama bos-bos besar. Kita harus berani ngambil langkah. Contoh nih, contoh ibarat kata mereka ambil besi 5.000. Bos-bos besar ambil besi 5.000, kita harus berani nyaingi mereka juga teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita supaya bisa dapat nama. Kita bisa dapat nama, kita bisa dapat barang, ya secara kasarnya bisa dapat barang. Nah, nggak apa-apa di tahap awal itu kita untung cuma 100 atau 200, nggak apa-apa. Namanya kita cari nama dulu. Kita harus bisa mengunggulin. Kalau kita tidak bisa mengalahkan harga bos-bos lama, setidaknya kita bisa mengimbangin. Contoh kalau mereka beli besi 5.000 ya kita, kalau nggak bisa 5.000 yang 49 gitu, 4.900 minimal mendekatin gitu. Jadi ada orang-orang warga atau ada orang pencari rongsok itu, mereka akan kalkulasikan, daripada saya kirim ke lokasi yang lama, bos yang lama, jarak tempuhnya jauh, mending di sini kalau selisihnya cuma 100-200 perak. Apalagi teman-teman yang masih pemula bisa mengimbangin harganya. Bisa kalau contoh di bos-bos lama itu 5.000, teman-teman bisa 5.000. Bahkan kalau bisa kita di atas dia. Kalau contoh nih, kita penjualan besi 53 contoh kan 5.300, sementara bos lama pengambilan 5.000, ya kita naikkan aja nggak apa-apa, 5.100 untuk tahap awal nggak masalah. Tapi itu berlaku untuk 3 bulan pertama teman-teman ya. Untuk 3 bulan pertama kita nggak apa-apa, kita agak kerja bakti sedikit, nggak apa-apa ya, walaupun kita itu remis-remis, bahasanya remis, atau ya nggak ada untung lah dulu, cari nama lah dulu, cari relasi lah dulu, itu nggak apa-apa. Tapi itu metode saya ya, saya nggak menganjurkan juga harus ngikuti cara saya gitu. Cuman saya ikuti cara seperti itu berpengaruh sih, sama pasaran di lingkungan saya itu berpengaruh besar. Karena imbang saya teman-teman, itu rata-rata imbang saya itu bos-bos besar, contohnya orang-orang kita Tionghoa atau orang-orang China gitu. Saya bukan ada isu sara, enggak. Untuk saya mengimbangi mereka itu nggak mudah teman-teman ya. Mereka punya modal yang besar, volume yang besar, kita modal seadanya. Kita modal seadanya, tapi kita harus menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana modal kita yang kecil ini bisa kita kembangkan, tidak pun kita bisa istilah kata menjadi kaya, setidaknya usaha yang dengan modal seadanya ini bisa mencukupin kebutuhan kita. Caranya seperti itu, adu harga bersaing. Kita bisa ambil untung banyak itu dari warga sekitar, bukan dari pemain rongsok kecil-kecilan. Kalau dari pemain rongsok kecil-kecilan kita ngambil untung itu tipis, kecil-kecil aja teman-teman. Kita bisa dapat untung itu dari borong-borongan, warga sekitar, bengkel, pusat perbelanjaan, atau dari limbah-limbah pabrik. Kita dari situ bisa untung lumayan ya. Dan satu lagi kawan-kawan ya, di dunia rongsok ini itu rintangannya banyak teman-teman. Ada banyak rintangannya. Ini salah satu contohnya yang ini aja. Ini biasa itu terjadi di setiap daerah, di setiap gudang-gudang rongsok. Apa itu? Yaitu rata-rata anggota kita banyak berhutang. Kalau kita punya anggota yang notabene-nya berhutang, sekali kita kasih pinjaman awal untuk mengawali dia mencari rongsok, kita pinjamin awal teman-teman ya. Kita pinjaminnya nggak usah pala banyak-banyak teman-teman ya, ala kadarnya aja teman-teman ya. Contoh ini untuk biaya keliling, kita kasih timbangan, kasih karung, kita kasih modal contoh 100.000 sampai 300.000. Tapi kalau lebih dari segitu jangan kita kasih lagi teman-teman, itu kita nilai dulu, kita lihat dulu
keseriusan dia kerja, kawan-kawan. Kalaulah 300.000 ini tidak bisa dikembangkannya dalam tempo 2 hari atau 3 hari, kan kita beli barang nih, beli barang ada untung, kita jual ke toko kita jual ke bos kita ini, ada untungnya itu kita simpan selama 2 hari atau 3 hari, baru modal bos kita ini kita balikin, untungnya ini baru kita kembangin lagi, sehingga kita tidak ada ikatan sama bos kita. Nah, itu kalau model anggota yang benar-benar serius mau terjun di dunia rongsok. Nah, kebanyakan anggota-anggota kita di dunia rongsok itu banyak kan penipu. Kenapa saya bilang banyak kan penipu? Karena mereka nanti minjemnya sama kita, jualnya sama orang lain. Atau gini teman-temannya, jual barang-barang yang berkelasnya sama orang lain, barang-barang recehnya sama kita. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di dunia rongsok, hati-hati dapat pelanggan atau dapat anggota yang seperti itu. Jujur saya, dari pengalaman saya sudah merasakan yang seperti itu. Bahkan jutaan rupiah, bahkan puluhan juta teman-teman. Jadi saya itu mengingatkan seperti ini supaya teman-teman tidak terjebak. Lebih baik menurut saya teman-teman ya, lebih baik kita itu harga kelas tapi tidak ada pinjaman. Lebih baik harga kita itu berkelas tinggi, kita buat harga tinggi nih, tapi kita buat peraturan harga kita kelas, sortir barang ketat, tapi kita no comment bond atau no hutang-hutang. Menurut saya seperti itu, karena ini manajemen yang akan saya berlakukan mulai ke depannya. Oke, ini pengalaman saya banyak ditipu orang kan gitu. Uang dilarikan, becak dilarikan, bahkan sampai sekarang belum dibayar, ada yang jutaan, bahkan puluhan juta. Tapi itu jadi pelajaran, jadi motivasi bagi saya untuk kedepannya. Saya evaluasi lagi manajemen usaha saya perketat lagi, sortir ketat lagi, kita punya manajemen baru lagi. Kita gak apa-apa harga kita tinggi, gak apa-apa kita ngambil untung hanya sedikit teman-teman, tapi nama kita atau usaha kita ini melambung tinggi. Kita ambil untung sedikit dengan volume besar juga untungnya kawan-kawan, daripada kita ngambil untung besar tapi volume kecil, itu sama dengan juga kecil hasilnya. Jadi nggak apa-apa kita ngambil untungnya itu sedikit dengan volume besar, jadi hasilnya juga akan memuaskan teman-teman. Jadi untuk siang hari ini saya ucapkan atau saya ingatkan buat teman-teman yang pemula rongsok ataupun sudah bergelut dimulai dari kemarin-kemarin, ataupun masih pemula rongsok yang masih mau melangkah maju. Bukan saya yang mengguruin, bukan saya bilang saya senior, bukan saya bilang suhu, tapi ini pengalaman saya karena saya sudah mengalami seperti itu. Lebih baik harga kita harga berkelas daripada kita ditipu orang sampai jutaan bahkan puluhan juta. Kita akan sulit untuk mengembalikan keuntungan itu atau modal itu, dan kita akan sulit untuk menagihnya. Karena kebanyakan rata-rata pemain rongsok itu kalau udah dikasih pinjaman teman-teman, aduh cuman ya teman-teman ya, barang yang cantik dijual sama yang lain, barang yang buruk dijual sama kita. Atau lebih sakitnya lagi, modal dari kita jualnya sama orang. Kadang-kadang manusia juga gitu teman-teman, kita udah percaya, udah kita bantu, kita kasih fasilitas, nyatanya dia menusuk dari belakang. Jadi buat teman-teman yang suka di dunia rongsok, buat para partner-partner saya, buat para pecinta dunia rongsok, buat para yang mau usaha-usaha rongsok, jika kalian menyukai video ini, kalian like, kalian share, kalian komen. Kalian boleh berbagi pengalaman, boleh berbagi cerita. Dan saya sertakan di situ nomor WA saya, dan saya sertakan di situ juga YouTube saya. Anda boleh kalau suka Anda subscribe. Saya setiap harinya akan menyajikan tentang dunia rongsok. Saya mengenal dunia rongsok ini sudah cukup lama teman-teman ya. Kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi buat siang ini saya utarakan seperti itu dulu teman-teman ya. Oke, next. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam satu provinsi, satu rongsok, satu usaha. Salam sahabat rongsok Medan. Bye.